Oke teman-teman, kali ini gue mau coba bawain materi terkait dengan blockchain, ya kan, cryptocurrency versus Bitcoin, ya segala macam lah. 4 poin inilah gue mau coba jelasin ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Mudah-mudahan sesimpel mungkin, jadi yang awam pun atau bukan orang non-tech pun juga bisa coba memahamin ya. Sekarang kita bahas dari yang paling pertama dulu nih, terkait dengan si blockchain. Ya, terus abis itu apa sih nih istilah-istilah ini apa sih? Cryptocurrency. Sama Bitcoin ya. Sama Bitcoin. Nah, simpelnya blockchain ini teknologinya teman-teman ya. Ya teknologi kan misalnya teknologi apa ya, kalau yang non IT itu kayak teknologi pangan gitu kan, teknologi industri atau teknologi medical gitu ya, kesehatan dan segala macam gitu kan. Nah ini teknologinya gitu ya. Nah cryptocurrency ini apa? Cryptocurrency ini sebenarnya bidang sih, gue bisa bilang sih. Jadi teknologi ini dipakai di bidang apaan gitu kan. Kebetulan di sini dipakai di bidang terkait dengan uang gitu loh. Gimana cara kita mencoba untuk menggantikan si uang ini gitu kan. Karena kalau ngomongin bidang tuh banyak ya di blockchain ini, bukan cuman masalah currency doang atau mata uang gitu ya. Ada juga terkait dengan decentralized AI yang gue udah baca di BitTensor ya kan, atau decentralized GPU. Jadi bahkan GPU di render tapi decentralized gitu ya, di komputer orang lain gitu kan. Jadi banyak ya. Nah ini kebetulan kalau ngomongin cryptocurrency, bidangnya memang kita ngomongin bidang currency ya, atau uang itu sendiri. Nah Bitcoin ini apa? Bitcoin ini produknya gitu kan. Kalau kita ngomongin bidangnya di cryptocurrency, salah satu currency-nya itu namanya ya si Bitcoin gitu kan. Produk gitu kan istilahnya. Sampai di sini mudah-mudahan masih ini ya, masih enak, masih nyaman. Coba cek dulu, masih aman. Nah kita coba lanjut di poin nomor 2 ya, blockchain teknologi broadcast database. Nah jadi gini, ini gue buat ngingetin gue sendiri juga ya. Paling simpelnya adalah kalau kita ngomongin blockchain itu sebenarnya kita ngomongin data atau database gitu ya, yang di broadcast gitu, disebar ke pihak-pihak tertentu gitu ya. Biasanya database itu kan ditaruh di pusat gitu ya, terpusat di dalam satu tempat gitu kan. Kalau blockchain enggak sistemnya, dia database tapi disebar ke semua orang yang punya kepentingan lah terkait dengan data tersebut gitu kan. Misalnya kita ngomongin cryptocurrency, berarti disebar ke semua. Kalau di blockchain itu ada istilah nodes ya. Nodes itu adalah komputer-komputer yang bakal ngeproses pembuatan cryptocurrency, atau orang nyebutnya mining dan segala macam gitu kan, disebar ke mereka gitu kan. Kita pun misalnya user kalau mau beli juga istilahnya nanti bakal ke record, dan recordnya bakal disebar juga. Makanya gue lebih enak nyebutnya broadcasted gitu ya. Awalnya gue mikirnya public, tapi enggak juga, karena blockchain bisa private juga kok, enggak public doang. Tapi yang pasti di broadcast ke pihak-pihak yang memang bakal ngeproses itu gitu ya kira-kira ya. Terus dari sisi explanation, blockchain explanation ya, kita coba jelasin dulu. Tapi yang paling enak emang blockchain ini kalau kita pisah kata-katanya teman-teman ya. Ada 2 kata, ada block, ada chain gitu ya. Nah kalau block sendiri itu kan kotak kan sebenarnya kan, kita bisa gambarin kotak lah. Misalnya gue bikin 3 biji kotak nih, terus habis itu. Nah, kalau chain apa? Chain itu rantai kan sebenarnya kan. Jadi kita bisa bikin rantai di sini nih. Set. Ya kan. Set gitu kan. Nah, ini semua keseluruhan ini di poin nomor 2 ya. Ini sebenarnya database gitu ya. Kalau di blockchain teknologi mereka nyebutnya ledger. Ledger itu sebenarnya record ya, record transaksi misalnya gitu kan. Nah, di sini itu ada data sebenarnya yang udah dienkripsi gitu ya di setiap bloknya gitu kan. Dan setiap pertambahan transaksi itu dia bakal nambahin blok-blok baru, dan mereka di chain gitu kan. Ini yang menyebabkan salah satunya security-nya jadi bagus adalah
kalau misalnya hacker emang mau nge-crack, mereka mesti nge-crack keseluruhan dari si ledger ini gitu ya, yang udah terhubung satu sama lain gitu kan. Gitu kira-kira ya untuk penjelasan simpelnya gitu kan. Nah sekarang kita coba bikin example-nya ya. Kita bikin example-nya dulu atau contohnya gitu ya. Kita bikin contoh, gue kasih bullet buat orang deh misalnya. Ini si A, terus oke ini si B, ini si C. Nah, mereka misalnya melakukan sebuah transaksi gitu ya istilahnya di dalam sistem si blockchain ini gitu kan. Nah, kayak gimana sih sistem transaksinya di blockchain ini? Jadi gue bisa ngambil satu ini dulu nih. Ya. Satu kotak dulu gitu kan. Misalnya gitu ya. Misalnya di sini gue tulis A itu dia punya 3 dulu deh blockchain. Terus habis itu si B punya 3, si C juga punya 3. Nah start di awal mereka bakal ngasih nih, kan broadcast gue bilang kan, disebar kan ke semua tempat kan. Mereka bakal punya kopiannya masing-masing di tempatnya masing-masing gitu kan. Nah manakala ada transaksi misalnya si A itu ngasih ke si C deh misalnya ya, si A ngasih ke C 1 ya. Misalnya si A ngasih ke C 1 berarti punya dia cuma 2 kan berarti kan, ya kan. Ada perpindahan di sini si C jadi 4 gitu kan. Nah set gitu ya, gue bikin ini ada garisnya lah gitu, set ya kan. Nah ini bakal disebar lagi karena basically mereka bakal tetap nyebar gitu istilahnya, dia bakal nyebar lagi gitu kan. Nah ini menimbulkan sebuah transparansi ya teman-teman ya. Let's say misalnya si C mau curang nih istilahnya nih, gue mau rubah misalnya gue mau rubah punya gue jadi 7 gitu kan istilahnya kan. Nah karena memang sistemnya basically itu dia langsung di verifikasi bersamaan juga gitu kan, dan dia ngeliat oh si A posisinya 234 kok, si B posisinya 234 kok, si C kok merubah jadi 7 gitu kan. Ini bakal di discard, itu sih yang dihapus lah gitu istilahnya, nggak diterima lah gitu istilahnya. Itu yang bikin sistem ini jadi secure sih ya. Nah yang gue bilang tadi ya, jadi sebenarnya blockchain itu tuh luas banget gitu ya, nggak cuman sekedar buat cryptocurrency atau Bitcoin gitu kan. Bahkan sekarang yang tadi gue bilang itu bisa buat artificial intelligence. Bayangin, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu kita butuh compute power atau komputer yang canggih banget dan itu mahal. Tapi kalau di decentralized itu berarti kita bisa minjem power orang buat ngetrain model gitu kan. Atau yang sekarang itu yang gue baca juga white papernya tadi itu ngerender tapi pakai compute orang lain gitu, sisa-sisa compute yang tidak terutilize lah tadi gue baca white papernya gitu kan. Nah contoh paling ininya apa? Contoh paling konkret gitu ya, gue coba ngambil satu ya, mudah-mudahan ini cukup konkret nih. Contohnya adalah voting pemilihan presiden nih. Kebetulan kita deket banget sama pemilihan presiden kan. Nah teman-teman bayangin kalau misalnya semua orang istilahnya kalau data atau ledger ini disebar ke setiap tempat ya, istilahnya node bisa berpartisipasi gitu kan. Mungkin pemerintah bakal mecah ke beberapa pulau komputernya gitu kan, dan kita sebagai rakyat bisa ikut juga gitu ya. Jadi istilahnya bukan cuman pemerintah doang yang punya nodesnya gitu kan, rakyat juga punya nodesnya gitu kan. Nah pada saat kita ngelakuin pemilu itu kita bisa bikin istilahnya pemilu itu berdasarkan NIK lah ya, itu kan unik banget kan dan bisa dicek kan secara negara lah gitu istilahnya. Nah kalau kita ngelakuin voting terus abis itu setiap voting itu kayak begini nih,
dicatat gitu kan, dicatat dan gak bakal ada duplikat ya kan. Itu gak bakalan ada kebohongan, dan yang bakal kita dapetin di dalam voting pemilihan presiden itu adalah sesuatu yang benar-benar transparan, apa adanya, dan di-verify semua orang gitu loh. Tidak centralized ya. Karena kalau ngomongin centralized ya tetap ada lah istilahnya penetrasinya cukup sekali gitu ya, istilahnya kalau kita mau ngehack terus habis itu kita mau ngubah datanya gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bikin sistem yang decentralized kayak gini gitu kan, hacker juga bakalan lebih susah gitu untuk ngerubah data gitu istilahnya. Kira-kira gitu ya ilustrasi dari blockchain gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman yang ngedengerin sekarang jauh lebih mengerti gitu ya, bahwa ini bukan cuman sekedar currency atau duit doang, tapi teknologi ini tuh banyak banget manfaatnya, dan menurut gue sih keren banget gitu ya. Semoga bermanfaat.